Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri, NIM 180430062. Di video kali ini saya akan membuat sebuah webinar presentation mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, tugas ke-12. Langsung saja ke pertanyaan pertama dari buku Kelly. Explain why it's important to capture and manage knowledge. Jawabannya, salah satu tujuan utama manajemen pengetahuan adalah menggunakan praktik dan teknologi perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan perusahaan. Ada 5 alasan mengapa knowledge management penting, diantaranya. Yang pertama, mempercepat akses informasi dan pengetahuan. Manajemen pengetahuan memudahkan untuk menemukan informasi atau orang yang memegang informasi yang Anda butuhkan. Ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, perbaiki proses pengambilan keputusan. Karyawan dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan dengan mengakses pengetahuan seluruh organisasi saat mereka membutuhkannya. Yang ketiga, mempromosikan inovasi dan perubahan budaya. Mengaktifkan dan mendorong berbagi ide, kolaborasi, dan akses ke informasi terbaru. Manajemen pengetahuan memungkinkan individu untuk merangsang inovasi dan perubahan budaya yang diperlukan untuk mengembangkan organisasi dan memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berubah. Yang keempat, meningkatkan efisiensi unit operasi dan proses bisnis organisasi. Dengan akses yang lebih cepat ke informasi dan sumber daya di seluruh organisasi, pekerja pengetahuan dapat bertindak dengan cepat. Dan yang terakhir, tingkatkan kepuasan pelanggan. Berbagi pengetahuan dan kolaborasi silang membantu meningkatkan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Organisasi mampu memberikan jawaban yang lebih cepat atau mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan produk atau layanan. Yang kedua, compare and contrast tacit knowledge and explicit knowledge. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Biasanya pengetahuan ini tidak terstruktur, susah untuk didefinisikan dan diberitahukan dengan bahasa formal kepada orang lain dan isinya mencakup pemahaman pribadi. Pengetahuan ini umumnya belum terdokumentasi karena pengetahuan ini masih terdapat di dalam pikiran seseorang. Sedangkan explicit knowledge adalah pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi atau rangkuman, sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Pengetahuan ini bersifat formal dan mudah untuk dibagikan ke orang lain dalam bentuk dokumentasi karena umumnya merupakan pengetahuan yang bersifat teori yang mempermudah seseorang dalam membagi pengetahuannya kepada orang lain melalui buku, artikel, dan jurnal tanpa harus datang langsung untuk mengajari orang tersebut. Dalam proses penerapannya, pengetahuan eksplisit lebih mudah karena pengetahuan yang sudah diterjemahkan dalam bentuk tulisan atau dokumentasi. Yang ketiga, dari sumber lain, explain how knowledge management infrastructure and knowledge management mechanism becoming fundamental requirements to make knowledge management system runs well. Jawabannya, infrastruktur knowledge management menyediakan dukungan untuk pengalokasian sumber daya, pengambilan keputusan, dan praktek yang inovatif, sehingga aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan, penyimpanan, dan penyebaran pengetahuan dapat berjalan dengan baik. Dalam lingkungan organisasi yang berbasis pengetahuan, manajer biasanya merangkap menjadi seorang knowledge worker, yaitu seorang fasilitator maupun juga menjadi seorang partner, ketimbang menjadi seorang yang mengelola atau mengatur penugasan kerja dan aktivitas yang ada. Infrastruktur teknologi menyediakan mekanisme dan alat di mana individu yang ada dapat saling bertukar dan membagikan informasi dan pengetahuan. Infrastruktur sosial membantu mata rantai antara pencatatan pengetahuan dan penyebaran pengetahuan dengan cara berikut. Yang pertama, mengarahkan dan mendorong terjadinya interaksi sosial maupun profesional antara anggota organisasi dengan kolega, klien maupun dengan stakeholder lainnya. Yang kedua, memberikan wawasan pada konteks pengetahuan, termasuk nilai dan prioritas yang harus dijalankan. Yang ketiga, membantu menciptakan arti dan mengidentifikasi tujuan aktivitas yang dijalankan. Yang keempat, mengarahkan pemahaman anggota untuk memprioritaskan hal apa yang penting secara strategis. Mekanisme manajemen pengetahuan adalah sarana organisasi atau struktural yang digunakan untuk mempromosikan manajemen pengetahuan. Mereka mengaktifkan sistem manajemen pengetahuan dan mereka sendiri didukung oleh infrastruktur manajemen pengetahuan. Mekanisme manajemen pengetahuan mungkin tidak memanfaatkan teknologi, tetapi mereka melibatkan beberapa jenis pengaturan organisasi atau sarana sosial atau struktural untuk memfasilitasi manajemen pengetahuannya. Dan selanjutnya, jelaskan contoh perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan knowledge management system tersebut. Paparkan perubahan yang terjadi sebelum dan pasca penerapan knowledge management system. Saya mengambil contoh PT Telkom.
PT Telkom sendiri merupakan salah satu pionir perusahaan di Indonesia yang mengadopsi knowledge management. Proses pengadopsian dan penerapan knowledge management merupakan sesuatu yang masih tergolong baru dalam bidang bisnis di Indonesia. Melalui knowledge management, Telkom berupaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasi serta keunggulan kompetitif organisasi. Sejak tahun 2003, Telkom mencanangkan untuk menerapkan knowledge management. Konsep tersebut diterapkan dalam rangka peningkatan kinerja dan daya tahan organisasi yang bersangkutan melalui upaya pengelolaan aset pengetahuan dalam organisasi. Knowledge management di Telkom diimplementasikan dengan berbagai cara, dengan cara konvensional maupun difasilitasi dengan teknologi informasi komunikasi. Setelah berjalan 5 tahun, sudah mulai tampak hasilnya, yaitu PT Telkom menerima penghargaan dari Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise Award pada tahun 2009 sebagai organisasi yang berhasil mengelola pengetahuan. Pengelolaan pengetahuan di PT Telkom ditujukan untuk menciptakan nilai bisnis yang menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Selain itu, peristiwa komunikasi yang berlangsung dalam implementasi knowledge management dilakukan dalam berbagai bentuk, baik komunikasi langsung maupun tidak langsung. Dulu, PT Telkom mendominasi jasa telekomunikasi di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, telekomunikasi tidak lagi dikelola oleh satu perusahaan. Banyak provider telekomunikasi lain yang masuk sejalan dengan majunya perkembangan handphone di Indonesia. Karena banyaknya pengelola baru yang masuk, maka persaingan begitu ketat. Nah, mungkin latar belakang inilah yang menyebabkan PT Telkom perlu menerapkan knowledge management pada proses bisnisnya. Apa yang dilakukan oleh PT Telkom melalui knowledge management adalah menerapkan aspek-aspek penting dari proses bisnis yang sangat terpengaruhi oleh teknologi digital. Sarana untuk membentuk informasi, globalization atau hilangnya batasan negara, deregulation, bisnis yang tanpa batas, dan competition yaitu persaingan. Selanjutnya dari buku Loudon, studi kasus. Pertanyaan pertama, how is knowledge management related to Sargent and Lundy business model? Jawabannya, manajemen pengetahuan terkait dengan model bisnis Sargent dan Lundy karena mereka menyediakan layanan teknik, manajemen proyek, dan konsultasi yang komprehensif untuk pembangkit listrik dan transmisi daya yang kompleks. Sargent dan Lundy terkenal karena pengetahuan industrinya, keahlian teknik, dan pekerjaannya yang berkualitas tinggi. Sekitar 87% dari 2.500 karyawannya adalah insinyur dan desainer. Perusahaan bangga akan kedalaman pengetahuan para ahli, karyawannya, dan loyalitas mereka kepada perusahaan. Rata-rata karyawan bertahan di perusahaan selama 15 tahun, seringkali lebih lama. Sargent dan Lundy mencoba memanfaatkan stafnya secara silang dalam berbagai jenis pekerjaan karena mereka yakin mereka adalah orang-orang terbaik untuk pekerjaan itu. Mereka juga memastikan bahwa karyawannya memiliki keterampilan, alat, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai keunggulan sepanjang karir mereka. Dan yang kedua, identify the knowledge management problem faced by Sargent and Lundy. What management, organization, and technology factors contributed to this problem? Jawabannya, faktor manajemen Sargent dan Lundy mengetahui bahwa sekitar setengah dari karyawan perusahaan yang paling berpengalaman, termasuk insinyur, desainer, dan ahli tenaga, akan memenuhi syarat untuk pensiun pada tahun 2015. Ketika mereka keluar dari perusahaan, mereka akan membawa pengetahuan bisnis yang penting bersama mereka. Nah, faktor organisasinya, meskipun teknisi memiliki akses ke database pengetahuan tentang proses dan prosedur perusahaan yang terdokumentasi, pengetahuan diam-diam para ahli lebih sulit untuk ditangkap. Perusahaan merekrut sekelompok besar rekrutan baru atau karyawan dengan sangat cepat untuk menggantikan para pensiunan. Perusahaan perlu menemukan cara untuk mentransfer keahlian karyawan berpengalaman, termasuk pengetahuan tersembunyi mereka, kepada karyawan baru dimanapun mereka berada. Faktor teknologinya, pelatihan perusahaan dan fasilitas pembelajaran perlu dipusatkan dan dirombak untuk memudahkan para ahli berbagi pengalaman dan keterampilan industri serta pengetahuan diam-diam. Pertanyaan ketiga, describe the solution selected for this problem. Was it effective? Why or why not? How much did it change the firm's operation and decision making? Menurut saya, solusi yang dipilih perusahaan efektif. Perusahaan memutuskan untuk mengubah model pembelajarannya dan menerapkan platform manajemen bakat baru berdasarkan sistem manajemen pembelajaran Success Factors. SAP Success Factors adalah rangkaian perangkat lunak manajemen SDM berbasis cloud yang mengintegrasikan perangkat lunak untuk mengarahkan dan melatih karyawan baru, bisnis sosial, dan alat kolaborasi. Sistem manajemen pembelajaran, manajemen kinerja, perangkat lunak perekrutan, dan analitik SDM untuk memungkinkan perusahaan mengelola karyawan secara lebih strategis dan memaksimalkan kinerja mereka. SAP Success Factors menyediakan kemampuan terperinci untuk melaporkan dan melacak pengembangan karyawan.
Bekerja sama dengan berbagai ahli dan pakar, Sarjana Landi menggunakan SAP SuccessFactors untuk mengembangkan berbagai program pelatihan dan rencana pembelajaran untuk teknologi tertentu. Dan yang terakhir, what management, organization, and technology issue had to be addressed in selecting and implementing the solution? Jawabannya, isu-isu yang harus dihadapi dalam memilih solusi tersebut adalah yang pertama, manajemen. Sarjana Landi menginginkan lebih banyak diskusi dan umpan balik tentang seberapa baik kinerja harian mereka sehingga perusahaan menerapkan SAP Jam, yaitu program sosial berbasis cloud SAP. Penggunaan SAP Jam semakin memudahkan karyawan untuk berbagi pengetahuan seringkali secara real time. Yang kedua, organisasi. Platform sosial baru Sarjana Landi menampilkan forum diskusi online yang mencakup segala hal. Karyawan baru yang memiliki pertanyaan dapat terhubung dengan pakar melalui SAP Jam hanya dengan beberapa klik pada mouse komputer mereka. Para ahli nantinya menanggapi pertanyaan dan berbagi pengalaman mereka. Dan yang terakhir, teknologi. Fokus utama SAP Jam adalah pada grup diskusi. Ketika pengguna masuk, mereka disajikan beranda yang menunjukkan acara grup diskusi. Mereka dapat menelusuri feed tertentu atau seluruh grup untuk melihat topik yang menarik dan melihat bagaimana pemecahan masalah yang dibahas pada forum melalui pertemuan, referensi, dan solusi yang mungkin berguna. Nah, mungkin sekian jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.